Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota pertama, Komang Panderita Septiani, yang kedua, Ninyoman Ayu Adriani, dan yang ketiga, Mikade Yulia Kurniawati. Kami akan mempresentasikan mengenai gambaran umum akuntansi hotel. Adapun submateri yang akan kami bahas, yang pertama yaitu gambaran umum akuntansi hotel yang akan dipresentasikan oleh Panderita. Yang kedua, proses akuntansi hotel yang akan dipresentasikan oleh Ayu Adriani. Dan untuk daftar rekening hotel akan dipresentasikan oleh Mikade Yulia Kurniawati. Seri pertama adalah gambaran umum akuntansi perhotelan. Laporan keuangan hotel. Informasi keuangan untuk keputusan ekonomi hotel bersumber dari laporan rugi laba, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, dan setiap departemen hotel harus melaporkan hasil operasinya pada periode tertentu. Salah satu laporan keuangan hotel yang penting adalah laporan rugi laba. Laporan rugi laba yang dibuat setiap bulannya akan memberikan informasi atau gambaran kepada manajemen hotel dalam mencapai sasaran yang dicapai setiap tahun, sehingga dapat mengoreksi setiap pencapaian didapat setiap bulannya. Elemen-elemen dalam laporan rugi laba yaitu penjualan, harga pokok dan biaya operasional departemen, laba departemental, biaya-biaya operasional yang tidak terdistribusikan, biaya tetap, pajak penghasilan, dan laba rugi. Elemen-elemen laporan keuangan ada departemen hotel laporan rugi laba departemen kamar, dan laporan laba rugi departemen makanan dan minuman. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi yang berguna untuk investor, kreditur, dan yang lainnya. Yang kedua, membantu investor dan kreditur dalam melihat dan menilai jumlah waktu dan prospek penerimaan kas dari dividen, penjualan, piutang, saham, dan pinjaman jatuh tempo. Yang ketiga, memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi perusahaan. Yang keempat, memberikan informasi mengenai prestasi keuangan perusahaan selama satu periode. Yang kelima, memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan membelanjakan kas, pinjaman, dan pengembaliannya, transaksi-transaksi, dan dividen. Yang keenam, memberikan informasi mengenai kinerja manajemen perusahaan terhadap tanggung jawab yang diberikan pemilik. Yang ketujuh, dapat digunakan sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan sebagai informasi mengenai keadaan perusahaan dan memutuskan keputusan yang menyangkut dalam proses perkembangan perusahaan. Pengguna laporan keuangan, yaitu pihak manajemen perusahaan, dapat mengambil keputusan atau rencana masa depan perusahaan dengan laporan keuangan. Yang kedua, pengguna laporan keuangan seperti kreditur bisa melihat apakah perusahaan bisa mengembalikan pinjaman atau menarik pinjaman. Yang ketiga, pemerintah dengan tujuan-tujuan pajak dapat melihat di laporan keuangan apakah benar jumlah pajak yang dilaporkan. Yang keempat, pegawai juga melihat laporan keuangan perusahaan yang memperkerjakannya. Yang kelima, pelanggan yang memiliki perjanjian membutuhkan informasi perkembangan perusahaan. Yang terakhir adalah pemasok membutuhkan informasi apakah perusahaan bisa melunasi hutang-hutang saat jatuh tempo. Selanjutnya adalah konsep dasar laporan keuangan, yaitu sifat kualitatif adalah menggambarkan kriteria memilih alternatif prinsip akuntansi, metode pelaporan yang digunakan, dan syaratnya mengungkapkannya. Sifat-sifat dari kualitatif adalah dipahami, relevan, keandalan atau dipengaruhi oleh penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, dan kelengkapan, dan yang terakhir adalah dapat dibandingkan. Selanjutnya adalah definisi elemen laporan keuangan. Yang pertama adalah aktiva, yaitu sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu
Penyelesaiannya diharapkan melibatkan arus kas keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Yang keempat, pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Yang terakhir adalah beban, adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Materi selanjutnya yaitu proses akuntansi hotel. Akuntansi memiliki siklus yang harus dipenuhi. Artinya, satu tahapan dalam satu siklus menjadi prasyarat untuk tahapan siklus selanjutnya. Sehingga, jika satu siklus selesai, maka tahapan mulai lagi dari awal. Demikian juga dengan aktivitas selanjutnya. Dalam siklus akuntansi, terdapat tahapan-tahapan akuntansi. Yang pertama yaitu pengumpulan data transaksi keuangan. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan semua data transaksi keuangan hotel yang akan dikumpulkan di bagian akuntansi. Data transaksi hotel yang dikumpulkan bersifat harian. Transaksi hotel yang dikumpulkan oleh pihak ketiga biasanya akan didukung dengan adanya bukti transaksi. Bukti transaksi tersebut dapat berupa voucher ataupun kwitansi. Yang kedua yaitu analisis transaksi. Analisis transaksi bertujuan untuk mengkaji dampak ekonomi setiap transaksi yang terjadi. Setiap transaksi yang terjadi akan mempengaruhi aset, kewajiban, dan modal. Setiap transaksi yang terjadi juga akan mempengaruhi sisi debit dan sisi kredit untuk rekening-rekening pada laporan neraca, laporan laba rugi, dan modal. Yang ketiga, yaitu membukukan transaksi keuangan pada jurnal umum. Jurnal merupakan buku pertama untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi. Yang harus diperhatikan dalam membuat jurnal umum adalah mencatat setiap transaksi pada jurnal dengan berurutan atau kronologis sesuai dengan tanggal transaksinya. Saat membuat jurnal umum, rekening yang didebet dibukukan terlebih dahulu, lalu diikuti dengan rekening yang dikredit. Yang keempat yaitu membukukan transaksi pada buku besar. Buku besar merupakan kumpulan dari beberapa rekening. Buku besar memiliki identitas berupa nomor dan nama untuk rekening-rekening laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan modal. Yang kelima, yaitu menyiapkan neraca percobaan. Pada tahap ini, semua saldo yang ada pada buku besar dipindahkan ke neraca percobaan untuk mendapatkan total saldo debit dan total saldo kredit. Total saldo debit dengan saldo kredit harus sama atau balance. Jika total saldo debit dengan kredit untuk semua rekening balance, maka dapat dinyatakan bahwa pencatatan semua transaksi pada tahun yang sedang berjalan sudah benar. Neraca percobaan disiapkan pada akhir periode akuntansi. Penyiapan neraca percobaan akan membantu dalam penyiapan laporan keuangan yang akan membantu dalam menguji ketepatan pembukuan dengan menguji total debit sama dengan total kredit. Yang keenam, menyiapkan jurnal penyesuaian. Beberapa rekening yang ada pada buku besar pada saat penyiapan laporan keuangan harus disesuaikan, sehingga saldo akhir periode akuntansi untuk rekening yang bersangkutan tepat. Proses penyesuaian rekening dilakukan setelah penyiapan neraca percobaan dilakukan. Yang ketujuh, yaitu menutup buku. Proses menutup buku merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan saldo setiap rekening pada saldo normal masing-masing untuk periode akuntansi
yang akan datang. Saat menutup buku, saldo dari semua rekening nominal adalah 0. Untuk semua rekening normal, saldo untuk periode akuntansi yang akan datang dimulai lagi dari awal. Yang kedelapan yaitu menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan hotel disiapkan pada akhir periode akuntansi. Ketepatan laporan keuangan yang disiapkan tergantung dari siklus akuntansi yang ada sebelumnya. Neraca percobaan menjadi sumber penyiapan laporan keuangan. Laporan keuangan yang biasanya disiapkan pada akhir periode akuntansi adalah laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan tahun 2002. Materi selanjutnya adalah daftar rekening hotel. Daftar rekening merupakan salah satu dokumen transaksi yang dimiliki oleh hotel selain bukti transaksi, yang merupakan dokumen pendukung dalam membukukan suatu transaksi dan buku pencatatan awal yang bisa disebut dengan jurnal. Dalam menyusun daftar rekening, setiap rekening diberi kode dengan nomor dan jumlah angka tertentu. Biasanya, jumlah angka untuk menyusun daftar rekening terdiri dari 3 angka. Dalam daftar rekening, rekening-rekening diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, rekening aset, yang kedua, rekening utang, yang ketiga, rekening modal, yang keempat, rekening pendapatan, dan yang terakhir, yang kelima, rekening harga pokok dan biaya. Rekening aset, utang, dan modal merupakan rekening real yang dicantumkan pada laporan neraca hotel. Rekening-rekening real saldonya berkelanjutan atau carry over dari satu periode akuntansi ke periode akuntansi berikutnya. Sedangkan untuk rekening pendapatan dan rekening harga pokok dan biaya merupakan rekening nominal yang dicantumkan pada laporan rugi laba. Rekening-rekening nominal saldonya ditutup atau close to zero di setiap akhir satu periode akuntansi. Selanjutnya, penomoran dan contoh daftar rekening. Berikut dibahas penomoran dan contoh daftar rekening untuk diterapkan di industri perhotelan. Contoh daftar rekening untuk industri perhotelan diadaptasi dari Uniform System of Account for the Lodging Industry, Net Edition, terbitan The Educational Institute of the American Hotel and Motel Association, 1996. Penomoran daftar rekening. Sebagai panduan dapat dipertimbangkan cara penomoran berikut. Pertama, untuk aset bisa dengan nomor 100-200, kemudian utang dengan nomor 200-280, untuk modal 280-299, kemudian untuk pendapatan 300-399, kemudian harga pokok dan biaya dengan nomor 400-499, gaji dan upah dengan nomor 500-599, kemudian dengan biaya lain dengan nomor 600-699, dan yang terakhir beban tetap dengan nomor 700-799. Selanjutnya, bentuk-bentuk rekening. Bentuk rekening yang pertama yaitu bentuk rekening 2 kolom. Bentuk rekening 2 kolom karena bentuknya seperti huruf T, rekening ini juga biasa disebut dengan T-account. Bentuk rekening ini paling lazim digunakan sebagai contoh dalam penjelasan transaksi di kelas akuntansi. Ini merupakan contoh dari bentuk rekening 2 kolom. Kemudian selanjutnya bentuk rekening 3 kolom. Bentuk rekening 3 kolom diterapkan karena dapat menangkap lebih banyak informasi, terutama mengenai saldo suatu rekening. Bentuk rekening 3 kolom untuk saldo rekening yang dikerjakan secara manual, saldo kreditnya biasanya diisi dengan tanda kurung atau warna merah. Jika dikerjakan dengan teknologi komputerisasi, saldo kredit biasa diberi tanda minus. Ini merupakan contoh dari bentuk rekening 3 kolom. Bentuk rekening selanjutnya yaitu bentuk rekening 4 kolom.
Bentuk dari rekening ini yaitu memiliki 4 kolom yang terdiri atas debit dan kredit untuk membukukan transaksi, dan saldo rekening bersangkutan yang terdiri dari debit dan kredit. Dengan menggunakan rekening 4 kolom ini, akuntan tidak perlu lagi memberi tanda kurung atau minus untuk saldo kredit karena kolom kredit sudah tersedia pada saldo rekening. Ini merupakan contoh dari bentuk rekening 4 kolom. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.